Dipersembahkan oleh Pemirsa, hari ini menjadi babak akhir. Sang justice kolaborator Richard Eliezer dalam mengungkap skenario mantan Jenderal Bintang 2. Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk Richard Eliezer. Akhirnya perjuangan Richard Eliezer menuntut keadilan atas kejujurannya membongkar kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terbayarkan. Lantas bagaimana nasib Richard Eliezer ke depannya? Apakah vonis hakim ini dinilai sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat? Dan masih adakah langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh penasihat hukum Richard Eliezer maupun kejaksaan? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Geger vonis Eliezer bersama saya Zilvia Iskandar dan Hotman Paris. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan malam ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber, yaitu ibu kita yang paling berbahagia hari ini, Ibu Reineke, ibu kandung dari Eliezer. Selamat malam, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Yang kedua, Bapak Sunandak, bapak kandung dari Eliezer. Selamat malam, Bapak yang berbahagia. Yang ketiga, Bapak kita yang turut berperan, yaitu Pak Edwin Pasaribu, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam, Pak. Dan dari sisi sebelah kiri, pemirsa, ada mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam. Selamat malam. Kang Asep. Berikutnya ada pakar hukum pidana yang sekaligus juga pernah menjadi saksi ahli menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer, Bang Albert Aris. Pak Albert Aris, selamat malam. Kalau saya manggil Kang Asep, Kang manggil Pak Albert sekarang Bang Albert aja ya. Oke, atau Mas Albert ya. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif ICJR Bang Erasmus Napitupulu. Bang Erasmus, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi pada malam hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, biar Bang Hotman ini encer, menang debatnya, jago bertanyanya, silakan ritualnya dulu, Kang. Kamu tahu nggak, ada adik kelas saya namanya Asep. Selalu iri atas stamina saya berdebat. Dia nggak tahu karena kopi kesayangan saya ini. Aduh, enak banget. Bagi dong, Bang. Aduh, jangan marah dong, emang gue stamina-nya tinggi. Oke, tampaknya semua sangat bersemangat pada malam hari ini. Dan tadi seperti yang Bang Hotman bilang ya, ada dua orang tua yang paling berbahagia pada malam hari ini, Ibu Ineke dan juga Pak Yunus. Ibu Ineke, betul ya sangat berbahagia pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan, sangat berbahagia, Mbak. Sangat berbahagia. Sylvia. Melegakan tidak vonis 1,5 tahun buat Richard Eliezer? Iya, melegakan. Karena jauh dari tuntutan. Tadi kita Sangat juga jauh. nonton itu pada saat Ibu Ine dan juga Pak Yunus nonton bersama, menyaksikan pertimbangan majelis hakim dari awal sampai vonis. Itu apa saja emosi yang ada pada saat menyaksikan, mendengar pertimbangan hakim? Pada awal-awalnya kan kami mendengarkan saat hakim membacakan itu, aduh agak bagaimana ini. Dengar Sepertinya, pertimbangannya dan ada gini ya. Terlalu banyak pertimbangan ini, kayak nggak diterima, aduh bagaimana ini. Kayaknya berat gitu ya, Iya, kayaknya berat Richard ini. bersalah gitu iya, ya. berpikir begitu. Tapi ya tidak menyangka, Mbak. Akhirnya pada saat dibacakan putusan. Aduh, 1 tahun 6 bulan saya sampai langsung melompat memeluk bapaknya. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, sesuatu yang memang tidak kami duga. Memang sama sekali tidak berpikir sampai Saudara ke di situ. kampung semua udah dikasih tahu?
Sudah, mereka nonton bareng. Oh, nonton bareng. Iya. Nonton bareng ya. Pak Yunus gimana Pak, 1,5 tahun untuk Richard Eliezer? Untuk saya pribadi selaku orang tua sangat bangga dan senang atas putusan yang didapat oleh anak kami Richard Eliezer. Kami sangat senang dan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena juga bersyukur terima kasih kepada Pak Hakim yang sudah memberikan putusan yang sangat baik buat kami anak Richard kami. Tapi menyangka nggak sih Pak 1,5 tahun jauh banget loh dari tuntutan? Karena kami nggak menyangka karena kita lihat dari pemutusan sidang daripada Sambo, hukuman mati. Berat, makin berat. Tadi malam ada perkiraan nggak kira-kira berapa tahun nggak? Sebelum sidang ada perkiraan Ibu nggak? Berapa tahun anak saya bakal divonis gitu? Kalau sebelum sidang kan banyak yang dengar-dengar itu bilang 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah. Tapi saya berpikir karena melihat yang lain ditarik ke atas kan, jadi saya berpikir ya Tuhan mungkin ini juga Icat ditarik ke atas. Tapi saya berdoa, kemarin kami berdoa puasa, saya bilang ke bapaknya apapun hasilnya kita harus kuat. Tapi ternyata memang ditarik ke bawah dan jauh sekali. Jauh sekali ya. Puji Tuhan. Pak Yunus ketika mendengar Sambo hukuman mati, PC 20 tahun, Kuat 15, Ricky 13. Waktu itu bayangan Bapak tuh Eliezer berapa ini kira-kira ya? Karena kan tuntutan 12 tahun sudah paling ringan di antara terdakwa yang lain. Kami rasa deg-degan dan takut dah. Pas Sambo mati, baru PC sekian, baru Kuat sekian, baru Ricky. Anak kita ini mau tarik ke bawah atau mau tarik ke bawah, ke atas atau mau mundur ke bawah ini. Jadi ya kita berserah pada Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab semua atas doa-doa daripada masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan untuk ini anak kan Icat. Cuma 1 tahun 6 bulan. Kalau dihitung nanti remisi keagamaan sama sekarang ini kan kalau 2/3 dijalani, kira-kira kayaknya Desember udah bisa merayakan Natal bersama ya. Amin. Kira-kira ya. Amin. Ya di Manado atau di sini nanti? Belum tahu. Belum tahu Udah ya. kepikiran rencana berikutnya seperti Bahkan apa? katanya ada mau pertunangan ya, benar nggak? Benar nggak itu nanti kita tanya tuh. Gimana Bu Sebenarnya Indah? sudah mau rencana mereka mau menikah tahun ini. Di Manado? Iya di Manado. Wah, Tapi jadi karena tertunda karena masalah ini, jadi untuk gimana kalau kita bikin di Metro TV aja? kita jemput dari penjara pas hari itu langsung. Siapa yang bayarin Hotman Paris? Ya nggak apa-apa. Habis banyak nggak bisa bayarin orang Nggak kecil. apa-apa. iya nggak bisa bayar. Jadi kan? Jadi Awas, kalau nggak mau, Bapak tenang. Kita ramaikan di Metro TV yang biayain Hotman Paris. ya aku yang bayarin. Ya. Aduh, jadi bikin perjanjian di sini ya. Nanti kita cari sponsornya dulu. Tapi menarik, tadi Kang Asep menyinggung soal orang kecil. Ya. Saya ingin tahu, Bu Indah, Ya. ketika dengar tuntutan 12 tahun, itu kan seperti ada emosi ya. Apakah karena ini adalah orang kecil akhirnya dikorbankan? Tapi sekarang setelah sekarang, apakah ini adalah orang kecil sehingga akhirnya diselamatkan? Ada kepikiran seperti itu gak Bu? Kalau bicara Atau ini orang kemenangan buat orang-orang rakyat kecil? Kalau bicara orang kecil atau rakyat kecil, kalau untuk Icat ini memang termasuk juga orang kecil, tetapi kalau untuk vonis vonis putusannya ini bukan hanya karena orang kecil, tetapi karena kejujuran Icat. Iya. Ada juga kan orang kecil yang nggak mau jujur. Ya. Tapi kami bangga kepada Icat walaupun kami orang kecil, dia juga dididik dengan orang tua yang sederhana. Namun Icat bisa membanggakan kami keluarga, orang tua, karena dia bisa jujur selama persidangan sampai saat ini. Ya gimana mengenai Ibu kan didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia ya. Gimana tanggapan Bapak terutama gimana? Didukung kasus ini. Ini satu puji Tuhan Ya. karena kami keluarga tidak mengajak, tetapi Tuhan yang mengajak untuk bisa mendukung anak kami Icat karena dari faktor dia menyatakan kejujurannya dan kepatuhannya, sehingga itu ada satu menarik perhatian untuk masyarakat Indonesia, terutama pada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi dukungan daripada anak kami Icat. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Bang Hotman, yang menarik adalah pertimbangan hakim apa ya kira-kira? Karena dari 12 tahun tuntutan jadi 1,5 tahun. Tadi hakim mengatakan sebetulnya semua alasan yang selama ini dikemukakan oleh PH itu dikesampingkan. Ya.
Tapi ada alasan lain katanya. Dan kayaknya yang paling jitu ini karena status Richard. Benar. Justice Collaborator. Benar. Rekomendasi dari LPSK. Apakah itu yang akhirnya membuat hukuman Richard sampai sejauh ini 1,5 tahun? Kita Nanti akan bahas lebih jauh, LPSK jadi berbangga nanti. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Tetaplah di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Hot Kontroversi, masih dalam episode Geger Vonis Eliezer. Ada LPSK di sini, Bang Hotman. Tadi Pak Edwin sempat cerita, Eliezer bahkan juga memprediksi vonis terhadap dirinya sendiri. Berapa itu, Pak Edwin? Dia cerita ke Bapak ya? Iya. Berapa dia prediksi? Prediksi Eliezer yang paling mendekati kebenaran. Oh ya, Oh, berapa begitu. itu? Kemarin saya tanya ke Eliezer, Cat, kalau kau diponis kira-kira menurutmu berapa ponisnya? Di bawah 2 tahun, Pak. Hah? Optimis itu ya? Optimis. Kenapa Optimis dia atau bisa? dapat? Optimis atau dapat bocoran? Optimis. Oh begitu. Optimis. Optimis. Kenapa bisa optimis seperti itu? Wah, kalau rasionalisasinya agak repot dia. Ya, tapi dia optimis saja bahwa dia diponis di bawah 2 tahun dan itu terbukti. Gitu. Jadi memang kemarin kami temui, mungkin Ibu juga Bapak ketemu kemarin ya? Ya, dan juga Ling-Ling. Dia ceria, biasa, santai, nggak tertekan. Jadi memang dia sangat siap untuk menghadapi vonis hari ini. Bahkan kalau lebih Tentu, atau sesuai dengan tuntutan? tentu kami juga ingatkan, bisa sebagaimana harapan, tapi juga bisa meleset. Ya. Artinya apapun vonis hakim, Richard harus siap. Gitu. Oke, Pak Edwin, kalau kita dengar dari pertimbangan hakim ya, Ya. Bang Hotman, Justice Collaborator lah yang The only one. the only one, sepertinya the only one. Menyelamatkan Eliezer. Benarkah begitu? Tambah amicus curiae. Ya. Ya, saya pikir karena hakim memperhatikan undang-undang perlindungan saksi korban. Ya. Jadi kalau kemudian kita hari ini dengar vonisnya 1,5 tahun, sebenarnya kan kalau dalam undang-undang bisa pidana percobaan. Ya. Ya. Gitu. Maksud saya ada yang lebih maksimal, lebih rendah lagi kalau memungkinkan, ya kan. Tapi hakim memilihnya 1,5 tahun. Ya, itu sudah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang kita syukuri ya. Karena Tapi ini kan sebelumnya, membuat gini, Bang, membuat bahwa aturan tentang reward buat justice collaborator itu menjadi pasti, bukan harapan palsu. Yang oleh jaksa sepertinya nggak diindahkan ya waktu itu ya. Ya. Ya, Tanggapan Anda gimana atas sikap jaksa dalam tuntutan yang ini bukan justice collaborator, benar Ya, kan? ya. Gimana tanggapan Anda terhadap jaksa? Enggak, jaksa kemudian dalam repliknya menyatakan bahwa Richard justice collaborator. Tapi kan yang formal tertulis kan Ya, dalam replik disampaikan bahwa Richard justice collaborator hanya saja ada dilema yuridis. Dilema yuridis. Ya. yaitu Dilema yuridisnya karena jaksa masih melihatnya pada konteks perbuatan Richard. Gitu. Jadi Richard dalam konteks penerapan pasal 340 dalam konteks perbuatan eksekutor bahasanya jaksa. Jadi karena penerapan pasal dan juga peran itu yang kemudian jaksa merasa itu dilema yuridis. Ya sebenarnya salah, mungkin keliru aja membacanya secara yang keliru siapa? jaksa. Bahkan Cabidum bilangnya Richard Eliezer itu pelaku utama. Pelaku kan? utama. Itu juga harusnya keliru, kalau karena dalam tadi- konteks sebagai justice collaborator Ya. tidak lagi dilihat soal penerapan pasal dan konteks perbuatan, tetapi kontribusinya, bantuannya mengungkap perkara ini. Kalau Richard tidak bicara, kita tidak saksikan Ferdy Sambo sebagai pelaku Selaku utama. pelaku utama Ya. yang utama gitu loh. Iya, Oke. kita tidak akan melihat PC kemudian divonis. Ya. Ya kan? Kita tidak mungkin akan melihat adanya ODJ, ya, obstruction of justice gitu. Jadi karena itu semua karena Richard yang membongkar. Oke. Karena membongkar itu diberikan reward, diberikan penghargaan, diberikan imbalan gitu. Dan itu undang-undang yang itu sudah menyatakan. Berarti ini kemenangan juga buat LPSK dong ya? Buat Indonesia. Buat Kang kita Asep. semua. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Edwin. Kang Asep, vonis 1,5 tahun buat Richard Eliezer. Kemenangan buat siapa ini?
Satu catatan dulu ya. Yang pertama bagi saya justru 1,5 tahun masih berat. Masih berat. Bagi saya harusnya bebas atau lepas. Saya yakin itu ya. Bagi saya tetap harus bebas dan lepas. Tapi oke lah kita hormati ajas hukum, res judicata, perperat habitur. Ini kemenangan bagi manusia Indonesia yang berani jujur. Satu itu. Dua, kemenangan bagi ada penegak hukum yang berani mengapresiasi atas kejujuran. Ketiga, kemenangan kepada orang tua yang mendidik anaknya untuk berkata benar, jujur, dan berani. Yaitu didapatkan Icat. Mudah lahirlah Icat kemudian. Itu. Yang lebih penting lagi, sistem peradilan harus membaca, mengadopsi ada pihak yang harus diakui, yaitu LPSK. Lebih jauh lagi, ada 2 ratifikasi konvensi internasional. Ya, jadi jangan menganggap bahwa intervensi. Bagus hakim pertimbangan di akhir kalimat kan. Ini bukan bentuk intervensi. Tapi keikutsertaan publik, kecintaan publik terhadap JC dan sahabat peradilan. Itu saya kira yang sangat minimal sekali putusan yang saya apresiasi. Dan saya yakin, saya doakan tuh. Junior 1 kelak jadi hakim agung. Tapi jangan ketemu Bang Hotman, hakim itu. Oke. Waktu Indosiar lu gak ngomong gitu. Kalau itu masalah jaksa bikin salah tuntutannya. Baik, tadi poinnya adalah kemenangan atas kejujuran ya. Bagaimana dengan reaksi masyarakat, netizen di luar sana soal vonis dari Richard Eliezer ini? Bang Hotman, coba kita bacakan Bang. Ternyata kejujuran masih berharga di negeri ini. Alhamdulillah kejujuran yang dihargai. Semoga keluarga almarhum Brigadir J juga menerima keputusan hakim. Ternyata kejujuran dan keadilan masih ada di Indonesia. Terima kasih para hakim dan Richard, Tuhan memberkati. Wah, ini agak panjang ini ya. Panjang banget. Dari awal dia kooperatif. Hakim bisa menilai itu karena dia juga kunci perjalanan perihal masalah almarhum Joshua bisa terbongkar. Titik sampai situ. Baik, Next, yang terakhir. Ini dia, mantap putusan hakim ketua untuk RE. Itu sudah sangat adil. Awalnya saya mengharapkan RE dibebaskan dari semua tuntutan. Namun semua kewenangan itu adalah wewenang hakim ketua. Terima kasih. Tadi hakim menyebutkan, Kang Asep, tidak ada alasan penghapus pemaaf untuk Richard Eliezer. Pasal 51 ayat 1 tidak bisa diberlakukan kepada Richard Eliezer. Tanggapan Anda? Kita hormati pendapat itu. Sampai apapun juga hakim bisa berbeda pendapat, nggak ada masalah kan. Tapi saya tetap meyakini pasal 51 ayat 1. Semuanya dikenal oleh guru saya ini ahli ya. Bahwa itu ajasnya jelas, idamun maupun imandat ya. Kenapa lahir pasal 51? Kan perbuatan membunuh, menganiaya itu nggak boleh. Maka lahirnya pasal 51 ayat 1. Isinya agar pemirsa tahu. Tidak dapat dipidana orang yang tunduk patuh taat melaksanakan perintah jabatan. Jadi ketika jabatan diperintah dengan pangkat itu, dia laksanakan. Apalagi Icat itu dididik di Brimob. Tidak ada kata tidak. Jadi kalau orang mengatakan perintah yang sah, baca dulu jurisprudensi mana bukunya Bet. Gak usah. Karena Profesor Gayus nggak di sini. Nggak tahu, saya nggak ada urusan. Makanya kalau jadi hakim karir dulu dari PN, belajar putusan. Nyindir siapa sih lu? Nggak tahu pokoknya. Jangan suka ngomong enaknya dia juga. Baik. Ada yang menarik satu lagi ya. Kemarin ada perdebatan nih, Bang Hotman. Kalau komen-komen netizen kayak gini, dukungan-dukungan dari masyarakat, itu kan street justice, bukan jadi Pak Asep, apakah ini memang karena tekanan publik? Nah, pertama ya terminologi. Kalau belum bisa bahasa Inggris, baru bisa yuwas pisus pisu durinas, hodu yoho, jangan ngomong street justice. Itu apa artinya? Nggak ada. Yang ada kan social justice. Satu, sekarang undang-undang membuka dari sistem yang lama, sistem yang baru. Keikutsertaan LPSK. Atau lagi yang kedua, sahabat peradilan. Yang ngomongnya itu salah lagi ya. Amicus Curiae. Paham ini jagonya tuh guru saya sebelah. Ketika itu masuk, boleh diakomodir. Kita bersyukur hakim mempertimbangkan. Nah, itu ini dia nih. Pasal 48, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Ini nggak ada harapan ya? Harus ada tekanan. Itu kalau dibegal. Ini nggak ada tekanan. 48. Jadi pasal 51 ayat 1. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Cuma pendapat lu nggak diakui hakim, udah dia jangan banyak ngomong. Dia belum baca. Ada 8 putusan jurisprudensi Mahkamah Agung yang menggunakan pasal 51 ayat 1. Makanya bunyinya apa? De facto, de jure,
di bawah otoritas, di bawah pengendalian. Makanya baca buku dulu lah, jangan banyak ngomong gitu. Tapi kali ini kamu kalah, yang menang LPSK. Enggak, tetap diuntungkan juga kan. Kalau kami nggak teriak juga para guru besar, bayangin. Para guru besar 122, sekarang hampir 500. Ya. Itu guru besar yang benar. Gurunya besar, bukan omongnya yang besar. Pak Gayus di mana sih? Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Fenomena sosial, dukungan dari masyarakat, sahabat peradilan untuk Richard Eliezer, amicus curiae yang diberikan oleh ICJR dan juga kelompok-kelompok masyarakat ya, beserta Aliansi Akademisi Indonesia. Kami akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, selanjutnya kita masih akan membahas Bang Hotman soal faktor memberatkan dan faktor meringankan yang akhirnya membuat Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara. Kita lihat apa saja. Kalau faktor memberatkan, setelah kami rangkum dari pembacaan putusan hakim tadi, mengatakan memberatkan, tidak menghargai hubungan akrabnya dengan Yosua, kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Sementara yang meringankan ada beberapa. Justice collaborator yang pertama menyesali perbuatannya, kemudian juga belum pernah dihukum. Dan ada lagi tambahan bahwa sudah bersikap sopan selama persidangan, masih berusia muda, dan juga keluarga korban sudah memaafkan Richard Eliezer. Saya ingin tanya dulu ke Mas Albert di sini. Mas Albert, kalau melihat faktor memberatkan dan meringankan di sini, pantas akhirnya 1,5 tahun buat Richard Eliezer? Saya pikir konteksnya, Zilvia, bukan soal faktor yang memberatkan atau meringankan. Tapi lagi-lagi karena faktor dari justice collaborator itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sekali dalam pasal 10A mengatakan diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan vonis pengadilan. Itu clean and clear sekali. Tapi Zilvia, boleh nggak saya memberikan sedikit catatan tadi? Yang menarik tentang justice collaborator. Saya dalam perjalanan tadi, Zilvia, mendengarkan dengan seksama rasio desinidi dari putusan pengadilan tersebut. Ada suatu hal yang menggelitik, terlepas, mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, terlepas putusan tadi direspon dengan baik ya saya tadi lihat, tapi saya memiliki beberapa catatan hukum, Zilvia. Yang pertama, ketika hakim mempertimbangkan soal bentuk penyertaan, yaitu turut serta melakukan atau mide plehen, di mana kita mengetahui paling tidak ada 2 atau 3 orang yang melakukan kerjasama untuk mewujudkan suatu delik. Itu dalam pertimbangannya ketika saya mendengar putusan Pak Ferdi Sambo dan kawan-kawan kemarin, wah saya udah hopeless nih. Pasti ini dijontokannya atau dikaitkannya dengan mide plehen nih. Tetapi tadi ketika pertimbangan putusan mengenai justice collaborator dibacakan, ada satu frasa yang diucapkan oleh hakim. Hakim menyebut aktor intelektual. Pertanyaan malam hari ini, Zilvia, sebenarnya konteksnya mide plehen atau don plehen yang dilakukan. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dong. Jadi sebenarnya karena itu makanya kan dari tuntutan jaksa sendiri pun sudah ada dilema yuridis kan. Makanya saya pertanyakan malam hari ini, sebenarnya bentuk penyertaan tindak pidananya itu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Ini yang nggak terjawab dan jadi menjadi catatan hukum buat kita bersama. Adakah implikasinya kalau tidak terjawab? Jelas, karena orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki niat, tidak memiliki kehendak, sehingga berlakulah asas hensraf zonder skut, ada pidana tanpa kesalahan. Berarti sebetulnya kalau menurut Mas Albert ini, Icat seharusnya bisa lepas ya, bisa bebas? Kalau dikaitkan dengan pasal 51 yang tadi sudah dijelaskan oleh guru saya, Pak Asep, maka konteksnya adalah dia diperintah, disuruh melakukan sesuatu yang memang dia berada dalam kondisi tidak mampu untuk menolak perintah tersebut. Oke, nanti kita bahas itu. Biar aku berdebat sama adik kelas gua ini sesudah selesai sini. Ya, siap. Abang yang mau berdebat ya. Oke, tapi ada fenomena yang menarik, Bang Hotman, ketika kayaknya jarang sekali kita lihat ada dukungan masyarakat yang begitu besar. Makanya tadi Bang Hotman mempertanyakan, ini dukungan apakah tapi sekaligus mengintervensi? Ada misalnya ICJR yang kita lihat mengirimkan amicus curiae, sahabat peradilan untuk Richard Eliezer, salah satu pelopor juga ya ICJR ini. Anda puas ketika mendengar hakim menyebutkan amicus curiae itu dibacakan loh, siapa saja itu yang mengirimkan itu dibacakan oleh hakim. Anda melihat hakim sangat mempertimbangkan amicus curiae untuk Richard Eliezer?
Kalau kita lihat bagaimana struktur pertimbangannya hakim, kita merasa bahwa hakim sejalan dengan apa yang kita berikan. Karena posisinya ICJR memberikan amicus curiae itu kan untuk memberikan dukungan pada hakim mempertimbangkan konsep justice kolaborator. Karena titik tekannya kan pada saat tuntutan jaksa ya. Pada saat tuntutan jaksa memberikan 12 tahun, lalu kemudian ada Ibu PC yang 8 tahun dan lain-lain. Berdasarkan konteks pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban disampaikan Pak Albert tadi, menunjukkan bahwa jaksa agak sedikit inkonsisten dalam konteks memberikan reward kepada justice kolaborator. Itu sebenarnya yang pertama. Sedikit atau banyak, Bang? Banyak sebenarnya. Banyak. Kemudian itulah yang membuat kita merasa bahwa kita beranggapan pasti hakim paham konteks keberadaan justice kolaborator, tapi ada beberapa perdebatan yang ingin kita selesaikan dan kita ingin sebagai amicus curiae, sebagai sahabat pengadilan ini kita ingin memberikan dukungan kepada hakim, memberikan referensi kepada hakim dan memberikan sedikit argumentasi lah supaya kemudian hakim bisa lebih dalam, bisa spesifik melihat persoalan yang menjadi kepentingan kami di CJR, apa itu konsep justice kolaborator itu, bagaimana reward diberikan, bagaimana tadi disebutkan Pak Edwin juga bahwa ketika justice kolaborator sudah diberikan, apa itu LPSK atau jaksa, maka yang paling penting diperhatikan hakim itu bukan lagi konteks perbuatan, tapi konteks keterangan. Karena keterangan itulah yang diharapkan membongkar kasus yang lebih besar. Kasus ini, Bang Hotman, Mbak, ini kasus yang di kamera di mana-mana. Ya. Anda bisa bayangkan kasus yang ada di pelosok negara, gitu ya, pelosok negeri, atau kemudian kasus yang sangat tersistematis, yang susah sekali dibongkar, yang kemudian semua orang tidak dibawa kamera, maka justice kolaborator sebagai salah satu poin yang sangat penting. Tapi saya ada pertanyaan. Silakan, Anda begitu semangat melakukan itu, begitu banyak kasus lain yang juga menyentuh rakyat kecil. Kasus-kasus. Anda tidak pernah turun, apakah di Bali ini karena Anda mau menyerang institusi, kekuatan institusinya selama ini? Ada dua hal. Pertama tentu ini bukan kasus pertama yang kita berikan amicus curiae. Ada Baik Nuril yang kemudian orang pertama, warga negara Indonesia pertama yang diberikan amnesti oleh Presiden untuk kasus non-politik. ICJR memberikan amicus curiae dan kemudian kita melakukan advokasi sampai dengan pemberian amnesti. Yang pertama kali menyampaikan amnesti ke publik adalah ICJR saat itu. Lalu kemudian ada beberapa kasus lagi, anak korban perkosaan yang dituduh sebagai melakukan aborsi, kita juga berikan amicus curiae dan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi Bang Hotman, yang paling penting begini. Anda belum jawab. Tadi kan saya bilang, kalau dibandingkan dengan membantu orang kecil, Hotman 911 udah ribuan. Tapi kenapa kebetulan di belakangnya Sambo itu ada institusi? Anda begitu semangat gitu loh. Oh, tentu kita bukan bicara soal institusi melawan institusi atau tidak. Bahwa kasus ini yang paling penting sekali lagi soal masalah justice kolaboratornya. Kami sudah sampaikan beberapa kali bahwa bisa jadi kasus Eliezer ini adalah kampanye justice kolaborator terbesar abad ini. Jadi di mana lagi kita bicara dalam skala yang begitu besar untuk mengechoing begitu ya, bahwa siapapun Anda, kalau Anda justice kolaborator, kalau Anda bisa membuka suatu kasus, maka ada sistem yang bekerja. Kalau tadinya justice kolaborator ini tidak diindahkan oleh hakim, Eliezer diberikan putusan yang berat, pertanyaannya untuk apa orang kemudian mau menjadi justice kolaborator? Untuk apa ada LPSK mendampingi? Itu Bang, poin yang paling penting. Bukan lagi soal melawan institusi atau tidak suka dengan satu institusi. Saya rasa tidak. Kirain gara-gara itu Anda semangat banget. Gitu. Tapi kan Bang Hotman juga tadi penasaran ya. Sebetulnya ini adalah kalau tadi dibilang amicus curiae itu adalah bentuk dukungan kepada hakim. Bentuk dukungan atau bentuk tekanan. Pressure. Jujur. Saya kiranya tidak ada pressure publik yang begitu meluas seluruh Indonesia. Putusannya bakal seperti ini nggak? Bagi saya itu hal yang kita nggak bisa jawab. Tapi yang pasti hakim punya kemandirian. Normatifnya begitu. Maksud saya begini, karena saya melihat memang usaha kalian itu bagus dan terima kasih. Tapi saya melihat yang paling efektif adalah seluruh rakyat Indonesia. Apalagi gongnya ketika guru besar 122 di bawah komando Kang Asep. Kenapa itu? Itu pressure kah untuk hakim? Sekali lagi, di pertimbangan hakim dengan bagus sekali. Hakim harus menggali keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman. Kalimat yang lebih bagus, itulah bentuk kecintaan mereka pada pengadilan. Artinya, kami bukan menekan pengadilan, kami mencinta pengadilan. Makanya sahabat pengadilan, biar pengadilan itu sehat, kuat, tidak jahat. Lu bilang gak mencintai pengadilan, lu sendiri keluar dari pengadilan. Mundur jadi hakim. Dengar, kalau hakimnya nggak benar, teman-teman nggak benar, gua udah nggak sanggup lagi, makanya gua teriak di media. Jadi gara-gara itu kau mundur? Oh iya, jelas, saya jawab. Kembali ke kampus, saya didik adik-adik, termasuk nih anak-anak saya. Jadi, sekarang kalau hakimnya tidak bertobat, mau kemana mereka? Mau kiamat?
Makasih adik kelas. Oke, tapi bisa kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tadi menarik Bang Hotman, ini adalah kampanye justice collaborator terbesar mungkin sepanjang sejarah mungkin di Indonesia gitu ya. Dunia. Di dunia bahkan. Pak Edwin, benar seperti itu selama ini JC yang dimiliki oleh LPSK tidak ada gaungnya kalau tidak ada Richard Eliezer? Apakah ini menjadi kampanye terbesar? Ya, saya rasa tidak ada salahnya, tepat. Bahwa memang selama ini kebanyakan JC itu kan memang kita juga tidak pernah sampaikan ke publik. Ya. Yang sudah berhasil selama ini, coba sih buat 2-3 kasus sebelumnya. Justice collaborator yang berhasil. Ada kasus narkotika. Ya. Ya. Kemudian ada kasus korupsi. Dan ada juga kasus pembunuhan. Okay. Detailnya saya nggak bisa sampaikan. Ya. Karena memang tidak terbuka di publik. Dan sepanjang tidak terbuka di publik, kami harus merahasiakan. Gitu. Tapi mumpung ini sudah terlanjur terbuka kepada publik, ya, akhirnya sekaligus menjadi kampanye. Iya, tentu. Tapi saya sampaikan begini, Mbak. Dalam praktiknya di dunia internasional itu bukan hal yang baru. Ya. Godfather dulu Al Capone ya, itu kan juga terbongkar karena peran dari akuntannya yang mau bekerjasama dengan penyidik pajak, gitu. Dan dijamin tidak dituntut. Ya. Begitu juga di negara lain. Gitu. Tapi kemudian secara internasional dalam konteks PBB itu baru dirumuskan di tahun 2000. Oke. Ya. Nah, jadi pertama kali masuk di dalam konvensi menentang kejahatan terorisme. Ya. Tahun 2003 masuk di konvensi anti korupsi. Baik. Nah, di dua konvensi itu rewardnya bagi justice collaborator itu 2. Kalau tidak peringanan penjatuhan pidana, kekebalan penuntutan. Gitu. Nah, kita sudah meratifikasi 2 konvensi tersebut menjadi undang-undang. Tetapi secara khusus Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yang membahas tentang justice collaborator itu belum mengatur tentang kekebalan penuntutan. Baru keringanan penjatuhan pidana. Gitu. Makanya dituntutannya masih tinggi kemarin ya? Oke. Maksud saya kalau kemudian ada pihak yang mengatakan Richard itu terlalu rendah, harusnya lebih tinggi segala macam, ya mereka mungkin belum membaca. Hanya satu aja pertanyaan, simpel aja. Apakah kasus ini tidak menimbulkan presiden? Misalnya, saya bantu bos saya untuk merampok, ya, saya dapat honor. Bos saya ketangkap, saya langsung jadi justice collaborator. Saya dapat honor dari sini, bos saya bebas dari sini. Kira-kira bagaimana? Akan menjadi presiden atau tidak? Boleh dijawab nanti. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Hot kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke. Saya belum puas nih sama LPSK. Saya hanya kasih contoh. Kalau apakah kasus ini justice collaborator yang sukses ini bisa menimbulkan presiden buruk di masa depan? Misalnya, saya membantu bos gua melakukan tindak pidana yang sangat besar. Dia pelaku utamanya. Saya hanya digaji. Setelah saya dapat honor dan terbongkar, saya lari langsung ke PLSK. Ini saya bongkar. Ya, saya dapat duit, saya juga dapat bebas dari hukuman. Bos saya yang kena, gimana itu? Ya, sepanjang bisa ngibulin LPSK, silakan aja. Sepanjang bisa ngibulin LPSK. Tapi jawaban yang jujur. Bukan, tapi yang lainnya. Gini Bang, ngomong gini. Ya, di dalam undang-undang sudah ada persyaratan. Ya, sudah ada persyaratan. Ya. Pertama, tentu ada tindak pidana tertentu. Ya, yang dari pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, pencucian uang segala macam. Kedua, sifat penting keterangan. Keterangan pentingnya apa? Ya. Jadi dia harus punya keterangan penting untuk mengungkap perkara itu. Pokoknya memenuhi syarat semua lah, sehingga terbongkar kasus ini. Itu maksud saya. Nggak usah kita debat lagi karena ini kan bukan kasus nyata. Iya, saya hanya kasih contoh. Maksud saya, kami tidak sendiri. Kami kan melakukan cross check. Kami kan melakukan pendalaman. Iya, kalau benar itu semua, benar terbukti, bos gua pelakunya, aku memang dapat duit, aku bantu. Saya ke LPSK, bantuin gua dong. Gua bongkar nih kasus gede nih. Dapat surat gua bebas. Kenapa? Saya bukan begitu, Bang. Cuma ada 2 hal sederhana kok, Bang. Pertama, sifat pentingnya keterangan dari seorang justice collaborator. Yang kedua, Bang Hotman,
ini adalah wujud ketidakmampuan penegak hukum untuk mengungkap. Karena itu butuh justice kolaborator untuk mengungkap. Iya, karena yang saya bilang tadi itu adalah karena kasusnya complicated, nggak bisa dibongkar. Saya sebagai asistennya, gua bongkar. Gua dapat duit dulu dari pelaku utama, habis itu gua datang ke dia, itu maksud saya. Ada satu lagi Bang Hotman, kalau memang dia harus karena tidak bisa dibongkar. Iya. Tapi kalau dia mendapatkan uang atau menikmati uang dari kejahatan, itu ada satu kesepakatan harus mengembalikan. Ya nggak apa-apa, gue kembaliin, susah amat sih. Gitu. Oke. Baik. Iya. Oke. Jadi nggak bisa dia ambil keuntungan. Oke. Dia harus mengembalikan. Udah keburu dipakai, Aset kawin ketiga, keempat, kelima. dari kejahatan terus dikembalikan. Intinya kan LPSK tidak akan sembarangan kan Tidak akan sembarangan. memberikan status Gua justice itu hanya reminding aja, hanya reminding aja. Jadi kalau mau coba-coba boleh, tapi asal bisa Benar, ngibulin. Tapi kan nanti oke. akan ada evaluasi dari LPSK. Bang Hotman, kita balik lagi karena tadi kita sudah bicara fenomena sosial, ada amicus curiae sahabat pengadilan untuk Richard Eliezer. Ibu Ine dan Pak Yunus melihat begitu besarnya gelombang dukungan masyarakat. Aliansi akademisi, guru-guru besar, lintas ilmu kedisiplinan, masyarakat memberikan dukungan kepada Richard. Pernah terbayang sebelumnya bahwa Icat yang awalnya dianggap sebagai pembunuh Yosua bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan ada yang bilang, kok ini pelaku kejahatan malah seperti pahlawan? Sebenarnya kami juga kaget, Mbak. Nggak pernah terpikirkan kalau memang Icat bisa didapat dukungan yang luar biasa, sungguh sangat luar biasa seperti ini. Tapi kembali lagi kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena kami tahu jika orang memang berbuat jujur dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan bela. Hanya itu yang kami percaya, karena semua karena Tuhan. Tapi aku ada pertanyaan. Ya. Ini agak sedikit sangat sensitif, tapi gini. Ibu tahu kan bahwa divonis 1 tahun 6 bulan, jaksa masih bisa banding. Bahkan kita ngertinya dulu-dulu itu, kalau vonis pengadilan itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa, itu SOP-nya di kejaksaan itu wajib jaksa untuk banding. Ada nggak himbauan ibu, nah ini gini, kali ini gue memihak ibu nih. Ada nggak himbauan ibu kepada Jaksa Agung, ya nggak usah banding gitu loh. Gimana Bu? Coba silakan, ini kesempatan bagi ibu. Iya, kami berdua sebagai orang tua Ya. sangat berharap kepada Jaksa Agung, Jaksa Ya. Penuntut Umum untuk kalau boleh tidak usah naik banding. Nggak usah naik banding, itu permohonan ibu ke Jaksa Agung. Nah, tuh kan, oke. Hotman berjasa, emang cuma lo. Ya, sebaiknya tidak banding, Bang. Hah? Sebaiknya tidak Ya, mau tapi coba kan himbauan dari seorang ibu lebih mengharukan. Touching istilahnya bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, tapi penasihat hukum sendiri dari Bang Roni pun tidak akan banding, ya itu sudah putus ya? Keluarga sudah sepakat soal itu? Sepakat. Oke, baik. Pak Yunus, kembali lagi tadi soal dukungan masyarakat yang begitu luar biasa. Bapak bercerita ya Pak, sampai ibu yang cerita, Bapak sampai kehilangan pekerjaan. Karena harus sibuk mengurus Ke Jakarta. ke Jakarta, akhirnya lama meninggalkan kantor. Sekarang dengan kasus ini sudah selesai, apakah sudah mulai berpikir menata kehidupan lagi, saya harus kapan, balik kemana dong, bisakah saya bekerja lagi dan sebagainya, sudah mulai berpikir ke situ Pak? Dulu Bapak kerja sebagai supir perusahaan ya? Sopir saya. Ya sekarang gimana? Pertanyaannya tadi gimana? Kalau untuk sekarang kita akan belum berpikir Belum ke ada situ. kerjaan. Ya, belum Siapa ada tahu pekerjaan. Pak Hotman kan orang kaya, ya, membutuhkan sopir. Jangan ngomong aja loh. Sekarang ada orang Ya masalahnya, loh, orang ya cuma oke, sopir tapi aja masa nggak bisa bayar pengacaranya gimana? Bisa nggak bawa jadi supir Lamborghini? Kan tidak hanya Lamborghini katanya. Ya banyak kan Lamborghini gua pakai tiap hari. Ya kan ada mobil apa ya? Baik, oke. Pak, jadi gimana Pak? Udah planning ke depan setelah kasus Icat sudah selesai lah ya? Mungkin harapannya tadi semoga jaksa tidak banding. Iya. Apakah sudah siap lagi kembali ke kehidupan normal? Bapak akan cari pekerjaan lagi? Ya masih dipikir-pikirkan karena Icat kan belum selesai yang sebenarnya Dang. Jadi kita masih berpikir bagaimana kita menata kehidupan kita berdua selaku orang tua ini yang sudah kehilangan pekerjaan. Jadi kita masih berpikir dulu ke depan untuk bagaimana Kalau kita saya bisa. Mbak Silvi, Ya. justru jaksa harus bertaruh dong. 12 tahun sekarang 1,5 tahun. Malu dong, dipukul banding. Jaksanya suruh banding. Tuh. Saya minta jaksa banding, biar tahu. Lu itu nggak beres Kan lu. tadi saya bilang, siapa tahu di PT dibebaskan.
bikin malu lagi. Belum tentu ngebanding dia segitu. Kalau saya jangan dengar. Beresiko. Saya yakin kalau saya minta jaksa agungnya banding. Soalnya 1,6 bulan ini dipotong 6 bulan tahanan udah tinggal 1 tahun. Belum lagi remisi keagamaan. Belum lagi ada undang-undang kalau sudah menjalani 2/3 bisa tak bersyarat. Tapi itu melekat, yang bersangkutan dianggap bersalah. Bagi saya yang bersangkutan tidak salah. Iya, tapi kan keluarga ini kan anaknya yang perlu kembali ke pelukannya. Ya nggak Bu ya? Biar nanti Natal bisa bersama, duduk di Palembang. Lu orang bisa banding menurut saya. Jadi bolehlah dijadikan masukan, nanti bisa diskusi lagi ya. Oke, bisa jadi pertimbangan. Oke, terakhir karena Ibu Ine dan juga Pak Yunus ini tidak akan bergabung sama kita sampai akhir, Bang Hotman. Mungkin di momen ini, apa yang ingin Ibu Ine dan juga Pak Yunus ucapkan sekali lagi kepada ada penasehat hukum, ada Kang Asep di sini, Bang Mas Albert yang jadi saksi ahli menguntungkan untuk Icat, kemudian ada ICJR, ada banyak masyarakat di luar sana yang mendukung Richard Eliezer. Apa yang ingin Ibu dan Ine jaksa agung sekali lagi. Apa? Jaksa agung agar jangan banding. 12 tahun. Boleh kita jawab dulu, Ibu Ida? Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami tidak bisa mengucapkan satu persatu kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga ada yang dari luar negeri yang mendukung dan mendoakan Icat dari awal, juga mendoakan keluarga kami dari awal sampai saat ini. Kami sangat berterima kasih juga untuk bapak-bapak yang kami hormati, LPSK, Pak Edwin, semua LPSK khususnya yang siang malam menjaga anak kami. Terima kasih banyak semua PH dari Icat, PH dari almarhum Joshua. Nah, dan tadi ada poin penting juga. Bang Hotman, faktor meringankan buat Richard Eliezer, maaf dari keluarga Joshua. Ibu, ada permohonan maaf dari keluarga Joshua itu terjadi ketika di momen persidangan Icat bersimpu di kaki kedua orang tua Joshua dan bahkan Bapak Ibu juga sudah bertemu dengan orang tua Joshua di Metro TV, ada momen maaf. Ibu rasa itu juga momen yang sangat membantu Icat? Sangat membantu Icat karena memang dia tahu dia sudah melakukan kesalahan kan. Jadi dia memang harus meminta maaf kepada orang tua, kedua orang tua. Dan harus meminta maaf itu bukan hanya meminta maaf di mulut, tapi harus dari hati. Untuk meminta maaf kepada kedua orang tua Joshua dan kami juga bangga, kami juga sangat bersyukur, berterima kasih kepada Pak Samuel, juga Ibu Rosti. Pokoknya terima kasih kami tak pernah habis karena sudah memberikan maaf kepada Icat. Semua itu karena memang mereka juga sebagai orang tua yang baik. Kami tahu kami berdua juga sudah dipertemukan oleh Metro TV dengan keluarga almarhum Joshua. Jadi itu juga merupakan nilai tambah bagi Icat sehingga dia bisa mendapatkan keringanan ini. Oke. Ada harapan? Kita berikan tepuk tangan dulu. Katanya Bang Hotman, Icat ini masih pengen kembali ke kepolisian. Benarkah setelah apa yang semua dilalui Icat, Icat dalam tanda kutip masih mau kembali ke kepolisian? Tidakkah ada rasa sudah trauma, negatif, apakah masih mau kembali ke kepolisian, Pak Yunus? Karena Icat punya cita-cita besar, keinginan jadi seorang polisi sejak dari kecil. Dan juga sampai sekarang Icat juga masih mau menjadi seorang polisi. Udah, suruh kuliah hukum nanti bergabung sama saya jadi pengacara. Ya. Terima kasih Pak. Tapi direstui gak kalau... Sudah kan masa hukum udah tercatat beliau kan? Sudah jadi pengacara aja deh, udah. Mas Silvia, tadi pasca vonis, Richard menyampaikan, menurut dia salah satu kenapa vonis ini baik buat dia sekarang, karena dia sudah mendapatkan pemaafan dari Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Jadi dia sangat menghormati, sangat senang bahwa pemaafan itu yang pada akhirnya membuat dia mendapatkan vonis hari ini. Iya, tidak hanya vonis tapi juga ketenangan batin Ketenangan, ya, pasti itu ya. Iya. Silvia, malah di sistem hukum lain ya, kalau ada maaf itu dibebaskan. Tuh yang dipulang-pulangin dari negara tertentu itu kan dimaafkan oleh keluarganya, sehingga pulang gitu kan. Kalau kita mau konsisten, suka mengatakan dari
paham tertentu kan, ya harusnya bebas. Oke, baik itu. Ya. Sekali lagi ya, ada pendapat tetap harusnya bebas, tapi 1,5 tahun juga sudah cukup baik untuk Richard Eliezer. Tapi ada juga Bang Hotman yang bisa kita perdebatan adalah ada 2 polisi di sini, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Ya. Yang satu vonisnya 1,5 tahun, jauh lebih rendah dari tuntutan. Yang satu 8 tahun dituntut tapi divonis 13 Di segmen berikutnya di gue mau segmen hajar berikutnya. dia. Tapi kita berterima kasih dulu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat orang tua Richard Eliezer, Ibu Ine dan juga Pak Yunus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Hot Kontroversi. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dalam momen yang lebih baik lagi. Dan kami akan mengundang narasumber kami di paruh kedua, ada Bang Jamin Ginting dan juga Pak Erman Umar. Pak Gayus Lumbut belum tiba. Yang akan tadi pengacara Erman Umar dari Ricky Rizal yang akan bergabung bersama kita di paruh kedua selepas headline news berikut ini. Tetap di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam Hot Kontroversi, geger vonis Eliezer masih bersama saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Oke, Bang Hotman, sekarang kita sudah masuk ke paruh 2. Kita akan lebih spesifik membahas lagi perbedaan vonis di antara terdakwa ya. Ya. Ada 2 terdakwa yang cukup kontras sama-sama dari polisi, yaitu Ricky Rizal dan juga Dan Richard aku ada Eliezer. pertanyaan, tapi bukan pertanyaan hukum. Tapi sebelum itu, Bang Ya. Hotman, kita simak dulu komentar Oke. dari netizen ya. Terus Bang Hotman boleh bertanya. Ya. Komentar dari netizen ternyata tidak semuanya positif. Ada juga yang negatif. Yang nggak gini juga sih, 5 tahun rasanya lebih berkeadilan. Walaupun dia sudah berjasa menyampaikan informasi yang benar, itu kan pengurang hukumannya sebagai eksekutor. Dari hukuman seumur hidup atau 20 tahun, berkurang setengahnya. Atau bahkan minimal 5 tahun. Itu rasanya lebih adil. Kalau ini sama dengan pencuri ayam, bukan pembunuh ya. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Oke, kemudian ada juga bukannya tidak suka Bukannya ya? suka, tapi dia yang melakukan. Kalau aku tidak bisa memaafkan kecuali dapat hukuman yang setimpal, korban yang tahu nilai yang harus dia bayar. Lihat korban dalam tubuhnya juga dia di apa sih? Dia edel-edel. Oke, masih ada lagi? Otopsi. Oke, habis. Jadi tidak semuanya juga Ya. ada komentar positif soal Richard yang divonis 1,5 tahun. Ada juga yang menganggap itu terlalu rendah Ya. dibandingkan tuntutan. Karena Ricky 13 tahun. Benar. Bang Hotman. Jadi pertanyaannya apa tadi soal Ricky 13 tahun? Inilah waktunya kembali kita berdebat. Doktor Jamin Ginting. Saya Doktornya tidak. dari mana? Tanya dokternya dari mana? Dokternya dari mana? Dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Pak Gayus dengar ya dari UPH ya, oke. Saya tidak nanya debat hukum lagi. Saya hanya nanya begini. Dari sisi kemanusiaan. Anda manusia kan? Oke. Maksud saya begini. Eliezer punya ibu. Ricky juga punya ibu. Sama-sama punya keluarga. Ibunya Ricky pasti sekarang sedih. Anaknya 13 tahun. Pertanyaannya begini. Menurut Anda dari segi kemanusiaan, mana yang lebih berhak pengurangan hukuman? Eliezer ikut menembak atau ikut sebagai eksekutor. Sementara Ricky tidak mau menembak. Bedanya memang Eliezer kooperatif, Ricky tidak kooperatif menjelaskan. Dari segi kemanusiaan kalau begitu, jangan bicara pasal ya. Mana yang harusnya lebih berhak mendapat pengurangan hukuman? Iya, saya bicara sebagai seorang akademisi aja lah. Iya. Nggak, saya nggak mau akademisi. Ya. Enggak, kalau akademisi nanti kenarnya ke pasal lagi. Enggak, saya sebagai seorang seorang bapak, Iya. sebagai manusia normal. Ini untuk juga kaitan dengan suara-suara sumbang gitu loh. Gini Bang Orma, saya akan bicara begini. Saya sebenarnya berekspektasi dari awal Ricky yang akan menjadi justice collaborator. Oke. Kenapa? Yang paling pantas dari awal sebenarnya Ricky yang menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena dia berani menolak perintah. Tapi sayangnya kesempatan itu tidak digunakan. Kalau itu digunakan,
inilah orang yang paling berhak sebenarnya. Kita jangan lagi bicara kalau sudah kejadian. Enggak, itulah. Jawab dulu pertanyaan, ada bawah. Artinya itu sudah dijawab, silakan Din. Ya, coba. Tapi karena dia tidak melakukan itu, ya dia mendapatkan hal yang pertanyaan lebih berat. saya belum jawab. Ricky tidak menimbulkan korban mati. Oke. Memang dia tidak kooperatif menjelaskan. Sedangkan Eliezer menimbulkan korban mati. Dari segi kemanusiaan. Sebenarnya apakah dua-duanya berhak pengurangan hukuman? Minimum begitu. Itu agak sulit saya jawab karena dari sisi kemanusiaan saya bukan ahli kemanusiaan. Jadi sebagai seorang bapak, juga, sebagai seorang orang tua, kalau Anda sebagai orang tua dari Ricky, mungkin lebih nyaman dijawab sebagai pakar memang, Bang. nggak bisa, nanti pasti harus saya panggil Pak Gayus Lumbung. Karena kan di sini sebagai pakar hukum pidana. Bukan Profesor Dr. Ginting nggak mau jawab, karena pertanyaannya juga salah. Maaf, dari mana istilah pengurangan hukuman? Itu remisi. Ya pakai namanya. Nggak bisa, orang hukum harus paham terminologi. Sekarang nggak bisa, nggak bisa. Terminologi hukum harus benar, jangan ngomong pengurangan hukuman. Kalau dia nggak mau jawab, sekarang karena jawab pertanyaannya salah, nggak mungkin dijawab kalau pertanyaan salah. Saya mengatakan siapa yang lebih berhak mendapat keringanan hukuman. Bukan keringanan, pengurangan hukuman. Oke lah, apa namanya? Jangan gitu. Oke, biar dia puas si botak itu. Intinya, ini pengacara dari itu ke fisik. Ini pengacara dari Ricky. Ya. Oke. Coba Anda jawab dulu, jangan pasal lagi. Kita udah bosan dengan pasal. Oke. Mana yang lebih berhak? Ya. Apakah kan dua-duanya divonis. Eliezer menimbulkan korban menembak, sementara klienmu Ricky justru menolak. Menurut Anda siapa yang lebih adil diperlakukan hukumannya lebih kecil? Gitu ya? Ya, sebagai manusia dulu, jangan dulu sebagai pasal. Kalau sebagai manusia ya tentunya saya berpikir Ricky lah yang paling harus lebih ringan. Ya. Tapi persoalannya sekarang dihubungkan dengan masalah GC. Tapi nggak apa-apa, masih nggak terlalu jauh gitu. Jadi karena dia GC, dari awal saya tampil, saya tahu bahwa Ricky awalnya saya masuk mau siapkan GC untuk dia. Tapi dia bilang nanti saya pelajari. Kemudian terakhir dia sudah menyampaikan dalam BAP-nya cara benar, sehingga saya tidak memerlukan lagi GC. Oleh karena itu sekarang sebentar. Jadi Ricky yang tidak mau jadi JC, Pak. Ya, pada saat itu karena dia pertama-tama kan dia ikut rekayasa, ya kan? Ya. Tetapi kemudian setelah ada orang tuanya memberitahu, orang tuanya minta diganti lawyer, kemudian kita menyampaikan, dia sudah menyampaikan BAP yang menurut dia tidak rekayasa lagi. Jadi BAP isi BAP dia sama dengan Eliezer? Yang pertama sama semua, tapi pada saat akhir dia Eliezer kan udah yang pertama jadi itu maksudnya skenario tembak-menembak ya, Pak? Enggak, maksud saya yang sekarang. Yang terakhir. Sama sebenarnya, cuma perbedaannya ada yang berbeda kan? Soal Sambo tidak ikut menembak, Ricky tidak melihat. Tapi itu ada bukti, ada fakta, dua alat bukti dari lie detector, dia adalah jujur. Bahwa dia benar tidak, karena ada masa jeda dia berbalik arah. Supaya tidak lompat-lompat Pak Erma, tadi kan pertanyaan kenapa akhirnya Ricky tidak JC? Karena dia merasa setelah terakhir saya masuk, walaupun kita dia sudah menyampaikan fakta yang benar, dan saya tanya, kalau di pengadilan kamu berani nggak misalnya berhadapan sama Sambo, berhadapan ada disuruh cabut atau apalagi? Nggak, Pak. Bapak, saya kan sudah menyatakan kebenaran di BAP sekarang. Kalau Bapak membela saya dengan begini juga sikap, saya akan cabut. Kenapa Bapak sebagai kuasa tidak bawa langsung ke PLPSK? Oh tidak, menurut saya tidak memerlukan lagi setelah dia menyatakan kebenaran dari Persi. Menurut saya yakin juga saya, dan kemudian saya juga siap. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Pertama tentunya yang paling ringan harusnya Ricky. Tapi karena berhubungan dengan DC, saya nggak dari awal dalam pertanyaan-pertanyaan DC, saya juga tidak keberatan si Eliezer karena dapat hukuman ringan. Tapi tidak terlalu jauh jaraknya dengan Ricky. Walaupun pada intinya dalam fakta-fakta persidangan saya sebenarnya jangankan dihukum 13 tahun, 1 hari pun saya minta bebas. Itu prinsip saya. Tapi ya udah, ini kan hakim sudah, ini tinggal banding saya. Bang Jamin, apakah betul karena Ricky tidak punya JC saja itu yang membedakan makanya dia dihukum lebih berat daripada Richard Eliezer? Atau ada faktor lain seperti misalnya hakim menganggap Ricky itu berbelit-belit keterangannya? Ya, undang-undang LPSK sudah mengatur secara jelas kalau untuk mendapatkan keringanan hukuman yang sudah diatur sedemikian rupa, dia harus melekat GC tersebut. Dan itu harus direkomendasikan oleh lembaga resmi kenegaraannya, itu LPSK.
Jadi nggak mungkin kayak Pak Umar bilang, ya saya menganggap sudah, itu nggak bisa kan, itu kan dasar pemikiran penasihat hukum sendiri. Tapi karena undang-undang mengatur demikian, maka hakim terikat untuk memutuskan berat besarnya hukuman itu didasarkan kepada keterikatan dia terhadap aturan undang-undang. Jadi nggak bisa kita katakan, oh karena sama kualitas keterangannya, satu dapat GC, satu tidak dapat GC, maka yang paling ringan menurut undang-undang adalah GC. Tapi ada satu hal, ada satu hal. Ini mungkin juga saya nggak tahu apakah pengacara Ricky mengamati ini. Dalam pertimbangan putusan hakim terhadap Ricky dikaitkan ke kejadian di Magelang, walaupun tidak rinci. Tapi terhadap Eliezer langsung total tidak ada kaitannya, langsung di-cut langsung dari pertemuan tanggal 8 Juli di sini. Anda perhatikan nggak tuh? Itulah makanya kita menganggap ya. Benar. Jadi Eliezer itu Ricky dianggap sudah mulai rencana pembunuhan itu dari Magelang. Sebentar. Ya. Diuraikan sedikit, walaupun sangat tidak lengkap. Tapi Eliezer langsung ke rumah Saguling ya? Apa boleh saya ini? Silakan. Kenapa itu dibedakan padahal mereka sama-sama di Magelang gitu loh? Itu dari awal itu sama dengan tuntutan dari jaksa yang kita anggap oleh sebagai pledoi kita itu ilusi dan pokoknya kita anggap nggak benar. Karena apa? Fakta persidangan di kejadian di Magelang itu adalah si Ricky kan lagi keluar dengan si Richard untuk mengurus anaknya Sambo. Kemudian ada telepon dari Sambo kepada si Ricky nggak dengar, tapi Eliezer yang jawab pulang. Baik. Sampai di sana ada kejadian apa? Disampaikan ada ketegangan kelihatannya kepada intinya itu ya. Jadi ada tapi apapun kejadiannya. Tapi tidak dilengkapi dalam persidangan, nggak utuh hakim. Maksud saya apapun benar tidaknya itu kita tidak perdebatkan lagi. Cuma memang dalam putusan majelis hakim ada jomplang. Dalam putusan Ricky diuraikan semua dari mulai kejadian dari Magelang. Mungkin sedangkan dalam putusan Eliezer langsung kejadian di Jakarta, Saguling. Ya. Apakah memang karena uraiannya yang tidak tepat atau bagaimana Kang Asep? Kalau saya sebagai hakim, ada asas res judicata properat habetur. Putusan harus dianggap benar, harus dihormati sepanjang belum dibatalkan. Ya, jadi kita hormati itu. Karena namanya putusan itu artinya pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan masalah. Kalau bagi pihak yang nggak masalah ada upaya hukum, silahkan banding. Ya, satu itu. Lalu kan jawab persoalan bukan ini pertanyaan. Ya enggak lah, kalau saya sebagai hakim salah. Justru kalau sekarang saya bilangin salah gini-gini, saya jadi pengacara. Bukan, kita diskusi. Iya, diskusi. Ini sekarang di luar pengadilan, maksud saya. Betul. Tadi saya baca di putusannya Ricky itu, majelis hakim menguraikan kejadian di Magelang dan itulah dikaitkan sebagai awal dari perencanaan pembunuhan. Padahal Ricky itu kan sama-sama dengan Eliezer. Tapi dalam putusan Eliezer total nggak disinggung oleh hakim Magelang, langsung kejadian di rumah Saguling. Itu maksud saya kenapa ini beda? Saya mempertanyakan bukan menghakimi. Ya kalau mempertanyakan ada kelemahannya kan saudara juga penasihat hukum, bantuin Pak Herman nanti memori bandingnya. Jadi menurut kamu dia kurang mampu? Enggak ada yang mampu kan dia udah menyampaikan. Pak Herman udah menyampaikan. Bisa menanyakan Hotman sendiri barusan. Membedakan dua. Jadi saya bilang kalau memang itu salah, silahkan banding itu aturannya. Kalau tanya sebagai pengacara bayar dulu sama gua. Jadi seperti Bapak bilang bahwa saya menghargai putusan ini. Betul. Tetapi saya akan udah diucapkan banding itu udah diucapkan karena banyak fakta yang bertentangan kira-kira itulah sudah diucapkan banding itu dan sekarang tinggal formil karena hari ini Ricky Rizal sudah menyerahkan formilnya tinggal kita serahkan ke pengadilan besok. Baik, oke nanti banding lagi kan? Iya. Baik, kita akan bahas lebih jauh ya. Ini sudah masuk perbedaan ketika Ricky dan Richard Eliezer sama-sama dipanggil Sambo di Saguling. Tapi apa yang membedakan antara pemanggilan Ricky dan pemanggilan Richard dan apakah itu menjadi poin yang akhirnya membedakan tuh vonis bagi Ricky dan juga Richard? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali
lagi di Hot Kontroversi, pemirsa, pada malam hari ini tidak hanya narasumber tapi kita juga kedatangan ini mahasiswa hukum, Bang Hotman. Jadi kenapa kasus ini atau acara ini begitu penting? Karena kita banyak mengedukasi. Ada mahasiswa-mahasiswa hukum di luar sana yang juga katanya banyak belajar dari acara ini. Sama ngefans sama saya. Oke, ada STIH Litigasi, teman-teman, terima kasih. Dan juga dari Universitas Bayangkara. Bayangkara. Oke, selamat datang. Selamat datang dan kita lanjutkan kembali. Tadi perdebatannya adalah antara Ricky dengan Richard. Satu dianggap sebetulnya lebih pantas untuk mendapatkan JC karena bisa menolak perintah Sambo. Tapi yang satu menuruti perintah Sambo. Apa bedanya, Mas Albert? Ya, terima kasih Sylvia. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap upaya hukum yang sedang diajukan oleh rekan Umar ya dalam hal ini, upaya banding tentunya. Karena banding itu pemeriksaan ulang, Zil. Jadi memeriksa fakta dan penerapan hukumnya juga. Nah, jadi kalau bicara perbedaan, saya nggak pernah baca BAP, Zil. Tapi kalau lihat dan dengar dari pertimbangan putusan, ada perbedaan signifikan, Zil. Perbedaannya adalah kalau dalam konteks Ricky yang saya dengar ya, Pak Umar, adalah itu mulai dari alibi isoman, yang menurut hakim itu adalah alibi ya, untuk melakukan isoman. Terus disitanya senjata dari almarhum Yosua. Sejak di Magelang. Kemudian tadi bukan perintah ya Zil, tapi ditawarkan. Kamu berani nggak nembak? Berani nggak backup ya, kurang lebih gitu ya bahasanya. Dan yang terakhir adalah ketika Ricky Rizal itu dipanggil untuk memanggil si Richard ke atas. Nah inilah yang menurut hakim, kalau dari konteks media plan atau turut serta melakukan, diduga ada kerjasama untuk mewujudkan suatu delik. Nah, sedangkan dari sisi lain untuk Eliezer, ya, sependek yang saya ketahui adalah dia tanda kutip ya diceritain apa yang terjadi di Magelang, lalu disuruh kamu tembak ya, siap dan. Jadi itu dua hal konstruksi hukum dan fakta hukum yang sangat berbeda satu sama lain. Tapi ada bagaimana argumentasi saudara itu dikaitkan dengan fakta bahwa kalau memang Ricky Rizal yang dituduh sebagai merencanakan, ikut merencanakan, membantu, tapi malah dia yang menolak untuk nembak. Bukan membantu Bang, karena pasal 56 tidak didakwakan dalam perkara ini. Tapi ada... Gini, maksud saya kalau memang Ricky Rizal ikut berperan lah istilahnya, ya, tapi justru ternyata malah dia yang menolak untuk nembak, itu maksud saya. Iya, karena begini Bang, dari sisi boleh saya ngomong teori Bang? Ya. Menurut teori yang saya ketahui ada Mulyato Lengemeyer, itu ada 3 bentuk sederhana dari media plan Bang. Yang pertama, cuma salah satu pelaku aja yang melakukan. Kedua, semua pelaku melakukan. Yang ketiga, nggak ada yang melakukan tapi sama-sama mewujudkan delik Bang. Nah jadi konteksnya... Anda belum jawab. Dia ekspres menolak. Iya. Artinya dia tidak silent, tapi dia menolak. Artinya menolak itu artinya dia tidak mau melakukan pembunuhan. Apakah masih bisa dianggap dia bagian dari perencanaan atau penyertaan? Dia sendiri menolak kok. Kalau menurut hakim, berarti dia nggak mau melakukan direct action untuk melakukan atau mengambil tanggung jawab untuk melakukan. Itu kan persepsi. Betul. Itu persepsi kejiwaan yang diambil hakim. Betul. Yang kita tidak boleh. Tetapi dari sisi penyertaan yang saya jelaskan tadi, ada kesengajaan untuk melakukan kerjasama bersama-sama untuk mewujudkan satu delik Bang. Justru kesengajaannya itu bertentangan dengan dia menolak untuk menembak. Bukan soal... Satu lagi. Saya sekarang sudah ikut senang Eliezer itu sudah mendapat keringanan. Jadi kita nggak usah persoalan. Tapi kita sekarang ini para ahli hukum nih ya. Saya tantang berdebat, oke? Ada satu hal yang kemarin pemicu pertengkaran, pertempuran habis-habisan antara Gayus Lumbun dengan Pak Jamin Ginting adalah bukan soal motif, soal uraian. Hakim mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan, tidak ada pelecehan. Berarti harusnya Magelang tidak relevan lagi. Harusnya kan logikanya begitu. Tapi untuk terhadap Ricky Rizal dia bilang bahwa sudah mulai di Magelang karena dia menyimpan pistol. Ya. Cuma saya hanya protes kenapa dalam putusan tidak diuraikan menyimpan pistol itu kaitannya apa? Tidak diuraikan. Tidak diuraikan. Saya rekam semua. Oke. Ya. Balik lagi pertanyaannya, keributan apa tidak diuraikan? Iya. Penting atau tidak itu diuraikan atau tidak? Biar kita bisa berakhir dari pembahasan ini. Kenapa itu penting? Karena hakim di satu pihak mengatakan niatnya di Rizal itu sudah mulai dari Magelang. Menurut Bang Hotman penting, menurut Mas Albert penting nggak itu diuraikan? Jadi serangkaian fakta yang tadi, mulai dari niat, motif, dan semua sampai perwujudan delik itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian
unsur-unsur delik. Jadi selama unsur-unsur delik bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, selesai Bang Hotman. Yang saya tanyakan, dia menguraikan tapi tidak dituntaskan uraiannya. Itu lagi-lagi aku tidak bicara soal motif, sekali lagi bukan. Putusan itu mengatakan pistol dipindahkan, tapi tidak diuraikan pistol itu disimpan dalam rangka apa. Itu terakhir ya, uraiannya aja yang tidak lengkap. Terakhir kita bicara soal urai ini perlu atau tidak, Kang Asep? Sekali lagi, Bang Hotman salah lagi. Pertimbangan hukum aku memihak Gayus Lumbun. Dengerin, dokternya dari mana loh? Boleh. Lu ada kelas gue loh. Ya, kelas 1, tapi S3 itu adik kelas gue. Oh ya. Dijawab dulu baru ditanggapi ya, Pak Herman. Karena biar Bang Hotman selesai penasarannya soal uraian. Diuraikan, nggak ada pertimbangan diuraikan. Kenapa nggak dipertimbangkan? Itu mungkin ngomongnya yang benar. Udahlah, pakai bahasa hukum. Nggak bisa, itu bahasa hukum. Hakim itu mempertimbangkan, bukan menguraikan. Iya, diuraikan dalam pertimbangan loh. Ada gimana sih? Kalau pengacara begini. Ini bahasa mak kau. Nggak bisa, harus dipertimbangkan. Kenapa dipertimbangkan di awal, dipertimbangkan atau tidak? Makanya, kemarin itu bahasa Belanda kan. Udah deh bahasa Batak aja deh, nggak usah bahasa Belanda. Bisa lah, bahasa Sunda. Kalau nggak dipertimbangkan itu bisa alasan banding. Opodende demetersi. Coba silakan. Sebentar, tunggu. Ini belum selesai, Kang Asep. Biar kita pakai bahasa yang semua masyarakat bisa mengerti. Iya, bahasa Belanda dulu. Mana tuh, Sep? Tadi itu kan dia. Yuk, biar jawabannya bisa utuh, Kang Asep. Jadi, kalimat yang benar itu kan ada mata kuliah namanya terminologi. Hakim itu harus mempertimbangkan semua. Kalau hakim tidak mempertimbangkan, ditanyakan oleh kakak kelas tapi adik kelas S3 tadi, berarti kurang pertimbangan. Hakim bisa batalkan. Itulah dia yang gua pertanyakan. Bikinkan memorinya. Ya itu dia. Jadi dalam pertimbangan tidak diuraikan. Itu aja kok. Ya sudah. Berarti kita setuju. Monyong lo. Pak Herman, jawabannya? Saya terjebak tadi atas pertanyaan-pertanyaan saudara Hotman Paris, sehingga sama seperti ini, sehingga uraian saya melompat-lompat. Intinya sebenarnya kalau mau, tapi asal dikasih dikit waktu ya. Silakan diselesaikan dulu Pak. Selesaikan ya. Kenapa masalah Magelang? Magelang itu tidak ada satupun sebenarnya itu niat baik dari saudara Ricky mengamankan senjata, karena akan terjadi diduga oleh saudara Ricky. Bisa jadi setelah sekuat mengejar pakai pisau, itu cerita dia kan belum dilihat sama dia. Nanti bagaimanapun Joshua kan polisi. Bisa aja nanti akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ditembak. Atau apalah gitu, menghindari. Dia amankan senjata itu. Dan memang si RR, si Richard, dia hanya melihat. Karena dia kan junior waktu itu kan. Junior, dia niatnya pengamanan supaya tidak terjadi. Sekarang dihubungkan dengan fakta. Kan nggak bisa kalau nggak dihubungkan fakta. Dalam fakta hukum, lie detector, bahwa hasilnya Ricky adalah jujur untuk tidak ada yang memerintah dia. Dia tidak mengetahui ada persoalan apa pelecehan atau apa tidak terbongkar waktu itu. Sehingga dia tidak tahu, dia hanya pribadi gitu. Yang kedua, ada undang-undang kepolisian pasal 18. Seorang polisi, bukan pimpinan aja, anggota polisi punya diskresi untuk mengambil mengantisipasi. Nah, itu kan diperdebatkan Pak. Itu kan Joshua punya. Kenapa lu amankan? Tetapi ada undang-undang di kepolisian itu membolehkan diskresi. Diskresi itu intinya. Jadi dua alat bukti yang tidak disinggung oleh majelis. Makanya saya ngotot selama ini kenapa bebas permintaan kita. Makanya kalau ditanyakan apa perbedaan itu kan. Jadi maksudnya dia, tapi dalam putusan seolah-olah disimpannya pistol itu seolah-olah ada perintah dari Jakarta. Itulah makanya dianggap perencanaan itu mulai dari Magelang. Padahal dia tidak tahu kan, dia tidak tahu sama sekali. Tapi dalam putusan tidak diuraikan. Supaya tahu sedikit lagi. Dalam putusan tidak diuraikan dalam pertimbangan. Sedikit lagi. Kasih Pak Herman selesaikan dulu. Oke, kita tutup nih. Menurut versi kita, karena tidak sampai ke majelis, itu hak majelis ya. Karena dia udah mendukung untuk tuntutan. Kemudian pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta di Saguling, dia kan ketemu sama Sambo, ditarik ke atas, dipanggil gitu. Dipanggil ada kejadian apa di Magelang. Saya tidak tahu Pak. Dia sampaikan oleh Sambo, istri saya dilecehkan. Kamu nanti saya panggil klarifikasi, kalau dia melawan
kamu siap mau menembak. Itu kan udah kita sudah dengar umum itu. kan? Ya, sudah dengar. Dia menyatakan walaupun halus, tapi sebenarnya menghadapi seorang jenderal yang katanya menangis, marah, seolah dia bilang saya tidak kuat mental, Pak. Tidak kuat mental untuk melakukan penembakan. Iya, tapi hakim melihat itu berarti justru itu bukannya tidak menghendaki pembunuhannya. Oh, bukan, justru itu merupakan banyak tidak kan dari Bangguling dari Magelang aja sudah punya niat. Ini bentuknya karena sifatnya. Baik. Nggak mungkin. Jadi oleh karena itu dia sudah tidak mempunyai niat. Sengaja. Oleh karena itu kalau ada tindakan lain memanggil Richard misalnya. Dia tidak kan apa-apa. masih anggota. Dia masih kan dia tidak suruh membunuh. Panggil saya pengganti untuk membunuh. Tidak itu atau menembak. Panggil Richard, apakah dia tidak sementara dia juga berkecamuk pikirannya bahwa ini akan dilakukan klarifikasi dan tidak pernah disampaikan. Intinya dia hanya 3 menit pertemuannya. Karena masih banyak kekurangan menurut Anda dari pertimbangan hakim, Anda pasti akan mengajukan banding ya? Oh, iya. Banding. Sangat. Tidak apa-apa, kita biarkan perdebatan ini karena pasti akan terus berbeda. Tapi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah, melihat Richard Eliezer bisa divonis 1,5 tahun karena JC, menyesal tidak mengajukan JC untuk Ricky Rizal? Boleh didalami nanti, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Bang Hotman, kalau kita debat fakta hukum lagi kan nggak selesai. Nggak mau lagi ya? udah. Udah ya. Kami udah sepakat barusan. Udah ya. Dia udah salam gua. Ternyata benar kita. Macet diuraikan ya. Ya. Katanya udah ya. Udah berarti benar gua. Sekarang. Kalau ada yang berpikiran negatif, udah memang kami sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Ya udah. Anda yang tidak mengerti jangan bilang negatif tentang gua dong. Cie, tepuk tangan dulu deh. Ini nggak mau dibilangin negatif nggak apa-apa. Namanya juga dokternya. Richard Eliezer bisa dijatuhi vonis 1,5 tahun karena JC. Lantas Ricky menyesal tidak mengajukan JC? Tidak. Atau pengacaranya yang lalai? Tidak. Karena sudah ada penilaian. Awalnya dia juga mau. Kemudian saya udah berhubungan sama siapa waktu itu? Udah sempat kontak LPSK? Bukan, ada. Waktu itu wakil siapa waktu itu? Ya, saya ada komunikasi. Tetapi terakhir konsepnya udah saya serahkan, udah dibawa ke waktu rekonstruksi, Pak. Itu saya serahkan. Sampai dia di Mabes, di penyidik. Nah, kemudian saya coba Pak Herman periksa, BAP selanjutnya. Kami sudah didatangin orang tua. Pokoknya hilangkan rekayasa. Nah, kemudian tentu juga Eliezer kan bagaimanapun ya teman juga waktu itu kan, ya inspirasi juga kan bagi walaupun dia. Kemudian saya baca, kemudian dia sudah menyampaikan, Pak, ini bagaimana? Apalagi kemudian kamu berani nggak? Nanti kalau sesuatu saat mungkin mama tahu di perjalanan dalam sidang berhadapan langsung dengan Sambo, aku dia takut atau cabut lagi. Enggak, Pak, saya berani. Apalagi Pak Herman udah punya sikap fight untuk saya. Jadi oleh karena itu saya lihat buat apa saya harus lagi. Jadi itu dari Pak Herman yang bilang tidak usah lagi JC? Ya memang fakta hukumnya dia udah menyatakan benar. Dan itu dibuktikan dengan fakta hukum lie detector. Tapi kan agar resmi jadi JC kan harus resmi ke LPSK. Itu harus ada syarat bahwa dia masih nggak menyimpan sesuatu yang dia nggak berani menurut sampaikan. Anda si Ricky sudah tidak menyimpan apapun lagi itu? Dan BAP-nya sudah benar ya? Saya sudah terbukti. Jadi tidak perlu JC lagi tidak ya? itu. Pak Edwin, kalau misalnya Ricky seandainya jadi mengajukan JC, berpotensi tidak untuk dikabulkan oleh LPSK? Ya, kalau bicara potensi ada saja potensinya. Tapi di keterangan ketika rekonstruksi di lantai 2 di ruang kerja Perisambo itu sudah ada perbedaan keterangan antara Richard, Kuat dan Ricky terkait pemberian janji menunjukin uang dan pemberian handphone. Gitu loh. Di situ yang tegas ingat saya cuma Richard. Bedanya gimana pada saat itu, Pak Edwin? Iya, bahwa Ricky dan Kuat cenderung membantah adanya janji pemberian uang. Gitu. Jadi hanya Richard yang menegaskan bahwa itu ada. Dan kemudian diperkuat oleh foto yang dimiliki di handphone Richard. Ya. Jadi pada kesempatan itu ternyata dia sempat memoto. Di foto itulah kemudian ada petunjuk tentang Ibu PC di situ ada dan Pak FS di situ ada.
Oke, Gitu. artinya LPSK sebetulnya sudah melakukan assessment awal juga untuk Ricky Rizal. Ya sebenarnya kami tunggu terakhir itu ketika rekonstruksi. Baik. Jadi memang benar sampaikan tadi bahwa kami sudah mendengar bahwa Ricky mau mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tapi sampai dengan rekonstruksi selesai ternyata tidak juga. Prosedurnya harus mengajukan diri ya Pak? Ya, Anda mau mengatakan bahwa sampai rekonstruksi Ricky itu nggak jujur gitu? Tidak jujur seperti Eliezer? Ya di situ ada perbedaan ya. Kemudian kita tahu dalam fakta persidangan ternyata kan benar Eliezer. Bahwa pemberian janji uang dan handphone baru itu memang ada kan. Oke, biar supaya orang tahu nih ya Pak. Ya. Kalau mau jadi JC harus mengajukan diri atau LPSK juga yang bisa? Harus menyambut inisiatif. Harus mengajukan diri. Harus mengajukan diri. Harus mengajukan diri. Oke, baik. Berarti Ya. ceritanya mungkin bisa berbeda kalau Ricky menjadi JC. Menurut Anda? Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Uang perlu saya. Bisa. Udah tanggung. Nggak. Udah tanggung. Uang itu adalah setelah kejadian. Kalau di dalam itu Pak rekonstruksi, saya baru masuk situ jadi BAP pun saya belum dapat. Ya. Jadi belum tahu saya maunya apa gitu sebenarnya. Makanya saya nggak bisa perhatiin. Tapi dalam itu kan berlanjut, BAP kan masih panjang. Iya. Menjelang ke pengadilan dilimpahkan. Di dalam BAP memang disebut setelah kejadian. Jadi bukan masalah pembunuhan, tetapi rekayasa yang diikutin oleh para ajudan ini tembak menembak. Ya. Jadi itulah dia dikasih uang. Tapi pun juga orang dipanggil seolah siap enggak, tapi tidak berharap nggak anu juga. Gitu. Jadi oleh karena itu ya sebenarnya di luar pembunuhan gitu. Dan itu juga tidak berkehendak. Itu di luar. Sekali lagi, adakah rasa seandainya ceritanya berbeda, kalau Ricky mungkin menjadi JC, kemudian Ricky dianggap jujur di pengadilan, Bang Erasmus, apakah ICJR juga mungkin akan bersipati kepada seorang, apalagi Ricky sudah punya modal, berani menolak perintah untuk membackup Sambo. Kenapa ICJR akhirnya, oke Richard saja, tidak Ricky? Amicus itu kan kepentingannya harus spesifik. Kepentingan kami adalah ketika ada justice kolaborator yang ada dalam persidangan, lalu kemudian dalam tuntutan jaksa seperti tidak konsisten ya, untuk kemudian menentukan apakah dia justice kolaborator, apakah harus diberikan lebih ringan atau dan lainnya. Itulah kemudian kita masuk dan kita bilang bahwa nggak bisa, sistem kita sudah ada, justice kolaborator mengatakan harus lebih ringan, maka sistem itu harus dipatuhi oleh sistem yang sudah ada. Dan yang kedua adalah kalau kita bicara tentang antara Eliezer dan Ricky, sebenarnya ini kan ada dua, Mbak, yang paling penting. Satu, ketika rekayasa terjadi, dan yang kedua persidangan berjalan. Nah, kalau kemudian tadi kuasa hukum mengatakan yang disampaikan Ricky sudah benar, sudah sesuai dengan fakta yang disampaikan, justice kolaborator justru yang paling penting adalah nilai pembuktian tadi, nilai keterangan tadi yang paling penting dari justice Jadi kolaborator. Anda mengatakan tidak ikut menyertakan Ricky dalam program Anda itu karena Anda mengatakan sampai saat itu Ricky nggak jujur. Sampai saat itu Ricky bukan justice kolaborator, itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah faktanya yang membongkar pertama kali adalah Icat, dan Icat yang kemudian ke LPSK begitu. Jadi kalau kuasa hukum menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Ricky sudah sesuai, sudah benar, ya syarat dia menjadi justice kolaborator dengan begitu saja ya tidak memenuhi. Karena syarat utama justice kolaborator kan tadi sudah disampaikan ya, bahwa tidak pidana tertentu, bukan pelaku utama, dan yang paling penting adalah nilai pentingnya keterangan tadi. Nah, nilai terpenting keterangannya Icat apa? Membongkar kasus itu. Itulah kenapa dia kolaborator. Bahwa semua saksi harus menyatakan kejujuran, itu memang ada di dalam KUHP. Itulah kenapa saksi disumpah. Kalau saksi berbohong, dia bisa dipidana. Nah, justice kolaborator, ada konsep hukum pidana kita mengatakan kalau pelaku, dia punya hak untuk ingkar. Dia punya hak untuk tidak berpotensi di penjara sendiri. Tapi justice kolaborator, potensi itu dia labrak. Dia sampaikan kebenaran. Ada saya kasih contoh begini. Silakan. Terlepas dari JC dulu, terlepas dari JC. Karena salah satu saya nggak tahu apakah si Kuat atau si Ricky yang dianggap menutup pintu atau apa ya, agar jangan kedengaran. Kuat ya. Saya kasih contoh begini. Kalau saya membunuh di kantor saya, supir saya yang hidupnya di kantor saya suruh tutup pintu ya, ditutup pintu. Dan saya tembak ini di kantor saya. Apakah supir saya pantas 12 tahun atau 13 tahun atau 15 tahun? Ya, penjara. Berat ringannya berat ringannya aku hukum. Pertanyaan aja dulu. Mungkin ahli hukum yang tepat. Ini temannya Pak Gayus Lumbun. Nggak. Jadi itu nggak bisa kita ambil sepotong-sepotong, Bang Hotman ya. Kita harus lihat rangkaian kegiatan, rangkaian hubungan. Jadi apakah sebelumnya itu mereka punya rangkaian hubungan, sebab akibat itu harus diuraikan. Kalau sepintas begitu aja kelihatan memang nggak ada hubungan. Justru itulah gitu yang saya tidak menyatakan putusan itu salah.
justru pertimbangan hukumnya itulah yang tadi saya sudah setuju dengan teman saya. Sepotong-sepotong misalnya pistol dipindahkan di Magelang, tapi tidak diuraikan dalam rangka apa itu dipindahkan? Apa kaitannya? Berat ringannya bukan berat ringannya hukuman, Bang. Bukan kaitannya dengan sepotong-sepotong. Jadi juga di dalam pertimbangan yang memberatkan si Kuat karena dia mengejar pakai peso. Tapi oleh hakim tidak diuraikan mengejar peso itu dalam rangka apa? Karena apa? Hakim sudah keburu mengatakan tidak ada pelecehan. Berarti kalau sampai diuraikan, mungkin larinya ke pelecehan. Mungkin. Itulah saya bilang sepotong-sepotong. Makanya kemarin Anda berantem sama Gayus Sudum hanya soal pertimbangan hukumnya tidak lengkap. Sekarang saya setuju lagi sama dia. Salam lagi. Jadi masih mau didengar penjelasannya? Ya, maksud saya sudah selesai. Jadi sudah selesai. Jadi memang nanya sedikit biar jawab banyak. Saya setuju pendapat dengan dia memang tidak boleh sepotong-sepotong. Karena dalam putusan itu sepotong-sepotong. Maksud saya yang Abang sampaikan tadi itu sampelnya terlalu karena itulah contohnya persis seperti itu. Karena dalam putusan itu disebutkan si Kuat menutup pintu kan? Ya, itu juga. Tapi Kuat harus diperhitungkan bagaimana dia bicara di lantai 3, mereka bertiga, bagaimana mereka mengantar dia ke Saguling dari Duren 3. Itu kan bagian suatu peristiwa yang saling berkaitan. Jadi bukan dia cuma nutup begitu saja. Kalau yang paling tidak ada kaitan, tidak dipertimbangkan adalah si Kuat mengejar pakai peso. Coba Anda lihat dalam putusan. Ada enggak itu diuraikan dalam pertimbangan kaitannya apa? Udah itu aja deh. Ya, itu ada. Itu tidak ada. Setuju kan? Apa yang setuju? Maksudnya itu memang tidak lengkap pertimbangannya. Itu perdebatan dari kemarin. Kalau tidak lengkap pertimbangannya memang apa implikasinya? Saya sama hakim. Biar selesai dulu. Kalau ya. Karena ini sudah 2 segmen terakhir sebentar Pak Herman. Bisa karena saya merasa berat. Artinya dia menyampaikan seolah tadi karena tidak melakukan DC. Kan awalnya kita DC, tetapi supaya bukan tidak berarti sepotong-sepotong dan pada tidak akhir pun bisa mengajukan DC. Tapi pada saat terakhir kita udah punya penilaian. Buat apa berlebihan gitu? Betul. Jadi bukan berarti saudara menganggap seolah-olah saya tidak klien saya tidak tidak JC. Tidak. Justru saya bela Bapak. Justru saya bilang kalau keterangannya Ricky itu dianggap tidak penting untuk membongkar kasus ini. Dalam konteks dia mengatakan sejujurnya dan tidak membongkar yang sampai yang dilakukan oleh Icat, ya memang tidak perlu ajukan JC. Makanya kami tidak merespon untuk kemudian mengatakan Ricky harus diringankan hukumannya dalam konteks itu. Karena apa? Artinya saya juga menegaskan, kalau saya yakin Ricky masih takut, saya akan backup dia untuk JC. Tapi dia menyatakan, udah ini malahan sampai terakhir pun sidang saya akan siapkan. Bagaimanapun sidang pun kita masih bisa JC. Makanya saya bilang kejujuran seorang saksi di ruang sidang itu keharusan. Dia diambil sumpah. Sumpah itu konsekuensinya. Kalau dia berbohong dipidana. Selesaikan dulu. Kalau dia berbohong dalam ruang sidang dipidana, itu konsekuensi sumpah. Makanya kenapa JC dikasih reward? Karena dia mengambil resiko di tepi jurang. Kalau dia menyatakan pendapat yang tidak sesuai, dia dipidana satu. Yang kedua, dia punya potensi untuk dipidana atas keterangannya sendiri. Itu prinsip hukum pidana. Termasuk juga tersangka untuk yang lain. Dengan demikian si Ricky menyampaikan itu di sidang juga udah menyatakan kebenaran. Tinggal sekarang pilihan hakim, ini kita ambil kesimpulannya. Pilihan hakim dia mau mendukung yang jaksa tumbal tambah up lagi. Itu aja persoalannya. Ya kan? Up hukuman gitu. Untuk mengakhiri soal ini ya, Pak Herman, saya boleh fokuskan pertanyaannya, saya pertajam ya, sebagai masyarakat. Seandainya kalau JC kan perannya harus membongkar kejahatan. Apakah karena Ricky tidak mau membongkar kejahatan makanya tidak JC? Harus diingat dulu, ada pembongkaran awal. Diikutin oleh Ricky, diikutin oleh saksi, atau ada saksi lain untuk. Ricky tidak pernah hal yang sangat berbeda. Yang berbeda itu misalnya penembakan. Penembakan Sambo, dia mengetahui Sambo apa tidak. Tetapi ada fakta, dia goncang sebenarnya, tidak membayangkan sehingga dia berbalik arah. Ada ajudan, dia berharap ajudan lain masuk ke dalam. Kekurangannya permohonannya itu tidak diformalkan. Terlepas itu tidak diformalkan isinya. Secara tidak memenuhi, kita tidak perlu itu pada saat itu tidak perlu. Secara betul. Pak Sylvia, ada pertanyaan yang belum terjawab. Silakan Pak Edwin. Jadi Ricky dan Kuat itu 2 orang yang bertugas di Magelang untuk mengurus anak Ferdy Sambo. Kenapa pada tanggal 8 Juli ikut ke Jakarta? Kan itu nggak kemudian nemenin anaknya, gitu loh.
itu juga bagian pertanyaan. Itu apa yang membuat Ricky dan Kuat itu ke Jakarta? Kita jadi membahas hukum lagi kan Pak Ervan. Kita kemana-mana lagi mengulang episode awal. Tapi tidak apa-apa, kami apresiasi perbedaan pendapat. Kalau ada fakta hukum yang baru nanti bisa diajukan lagi ya ke pengadilan tingkat selanjutnya. Kita berdebat. Yang paling permasalahan adalah PH yang sekarang atau yang dulu tidak melembagakan sisi tersebut. Iya, tidak diformalkan. Masalah substansi bisa pembuktian di pengadilan. Dari kasus ini, Bapak-bapak, kita belajar soal manfaat JC. Kita belajar soal bagaimana memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Itu mungkin adalah pesan yang terbesar dari dalam kasus ini. Kita akan bahas lebih jauh di segmen. Iya. Sama satu lagi. Pembelajarannya dalam kasus ini kita akan bahas, Bang Hotman. Masih ada satu segmen lagi, Bang Hotman. Bahwa dalam menangani kasus, pengacara harus bisa membaca arah opini publik kemana. Karena hakim pada umumnya mengikuti opini publik. Benarkah begitu? Sesaat lagi pemirsa. Bebas ya. Dipersembahkan oleh Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pelibatan dari masyarakat, bagaimana masyarakat memelototi kasus ini dari awal sampai akhir, kemudian juga keterlibatan keluarga sampai ke penegak hukumnya. Pak Edwin, terakhir apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan perbaikan ke depan apa yang bisa diambil? Pertama kita harus sampaikan secara jelas ya, bahwa kita tidak mentolerir kejahatan. Namun pada kenyataannya, pada peristiwa-peristiwa di mana kejahatan itu dilakukan lebih dari satu orang, dan kemudian ada fakta, sulit pengungkapan faktanya, saksasinya minim, bukti-buktinya rendah, ya. Itu memang membutuhkan satu dorongan, dukungan dari salah satu pelaku di antara pelaku yang bersama itu, untuk kemudian mau menginsafi, mau bertobat, mau bekerjasama dengan para penegak hukum. Ya. Jadi dalam konteks kita mendukung Richard, bukan posisi Richard sebagai penembak dari Joshua. Kita bukan dukung kesalahannya. Bukan kesalahannya, ya. Tetapi keberadaan Richard untuk mengungkap perkara itu adalah untuk menghadirkan keadilan bagi Joshua. Tanpa kebenaran, tanpa kejujuran dari Richard, maka keadilan bagi Joshua akan tidak bisa dihadirkan. Baik. Dari kasus ini kita bisa belajar betapa bernilainya kejujuran itu. Dan kejujuran yang disuarakan oleh orang yang selama ini mungkin dianggap barada 18 tingkatnya dibandingkan seorang Kadif Propam pada saat itu. Berarti siapapun yang bisa menyuarakan kejujuran terlepas dari pangkatnya, posisinya, itu berarti? Ya tentu bahwa kejujuran itu ternyata masih sama nilainya buat kita semua. Ya. Bahwa kemudian di proses sebelumnya ada pengabaian. Tapi kita kemudian kan melihat bahwa hakim mengaku itu, ya, bahwa kawan-kawan Pak Asep, para dosen juga mengaku itu, ya. Jadi kita masih ada di suatu peradaban yang memberikan harapan bahwa kejujuran itu memang masih merupakan nilai yang baik secara universal. Oke. Ya. Berbicara mengenai memberikan harapan, Bang Hotman, apakah ini memberikan harapan buat citra sistem peradilan kita ketika ada beberapa kasus yang melibatkan Hakim Agung misalnya. Apakah ini bisa menjadi momentum perbaikan? Kita tanya kepada mantan hakim dulu. Oh, mantan hakim. Ya, takutnya minggu depan tiba-tiba ada kasus heboh lagi. Kita berharap ada. Pasti ada lah. Kenapa berharap ada harus ada? Justru kita berharap ada icat-icat lagi yang membuka kejujuran. Maksud saya, kasus heboh yang putusannya jelas seperti yang selama ini kasus investasi bodong semua berantakan. Ya, mudah-mudahan kan mereka main ketahuan. Ada yang berani jadi justice kan? Nah, itu kan pembelajaran berharga bahwa kejujuran dinilai oleh para hakim mendapatkan reward. Ya. Dan kejujuran itu adalah keadilan yang tertinggi untuk kita semua ya. Bahasa Latinnya apa, Bet? Probitas bono publico. Pinter tuh, probitas bono kan. Kalau kita berani jujur, tidak usah takut. Mau jenderal kek harus berhadapan sama hakim dihukum mati. Tapi yang jujur, yang saat tetap harus bebas, 1 tahun 6 bulan, tenang, itu juga belum selesai. Itu semua korban investasi bodong juga jujur,
Jujurnya gimana dulu lihat. Ya, jujur dia. JC bukan, tanya. Kalau karena JC ada dibela oleh kami ini. Kalau bukan JC, nah clean-nya Pak Herman akhirnya kena ditambah 13. 13 berapa Pak Herman? Iya, 13. Angka sial tanggal 13, tanggal 14 ya. Coba kalau kayak Eliezer. Karena jujur, orang kecil. Belum tentu juga. Belum. Artinya kan kata Pak Herman jujur kan? Ya. Tapi yang berhak menentukan jujur atau tidak, itu tuh orangnya, lembaganya. Harus kita hormati, ya lepas atau salah atau tidak. Ketika diberi kewenangan sebagai undang-undang, ajasnya presumption juris de jure. Artinya, ketika undang-undang LPSK diundangkan, kewenangan LPSK memberi kejujuran berlaku bagi siapapun. Itulah kewenangan konstitusi membenarkan. Jadi Eliezer lepas atau tidak, dialah jujur. Dan diakui oleh keputusan sekarang kan, diakui dalam amarnya, dialah sebagai JC. Artinya jujur Pak Herman. Coba kalau klaimnya Pak Herman ikutan, Samping juga sama. Pak Herman? Faktanya sebenarnya sama-sama jujur, diikutin juga. Tapi buktinya kan 13, klaimnya Pak Herman. Itu kan penilaian hakim, iya. Ya kan? Makanya banding Pak, kita bandingin nanti. Jadi jauh tuh, sangat kita tolak gitu. Tapi ya udahlah, bagaimanapun hak dia. Namun sebenarnya kita berharap majelis hakim ini, saya dalam pembelaan ini, saya bilang mari kita menghindari peradilan sesat. Kalau yang salah silahkan dihukum, yang dapat GC disilahkan diringankan. Tapi saya yakin Pak, pengadilan sekarang nggak sesat. Justru pengadilan sekarang menunjukkan bahwa di Republik ini ada hakim-hakim terbaik. Putra-putra terbaik bangsa memberikan keadilan kepada orang-orang jujur. Saya akan menyampaikan. Saja tepat. Saya akan menyampaikan. Tepat sekarang. Saya akan menyampaikan. Dalam pledoi saya, kita menghindari peradilan sesat. Penilaian saya waktu itu kan. Tapi selatan oke. Jadi oleh karena itu yang salah dihukum, yang ringan, yang GC dapat ringan, tetapi yang juga menolak dan tidak ada berbuat yang tidak memenuhi unsur harus bebas. Baik, kita kasih kita doakan. Masih 3 menit, pas ini. Bang Jamin, 1 menit, masing-masing 1 menit. Bang Jamin dulu. Ya, saya kira ini putusan yang luar biasa. Sebagai leading case ini akan memberikan gambaran, ada jaminan kepada GC. Dan kita berharap ada Richard Eliezer berikutnya. Sehingga negara ini, bukan hanya Indonesia aja melihat, kepercayaan asing luar negeri terhadap peradilan Indonesia dibuktikan sekarang masih ada transparansi, independensi, dan kepercayaan publik juga diperhatikan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Mas Albert. Di tengah kemunafikan dari banyak orang, kejujuran seorang Richard Eliezer itu berhasil menghasilkan putusan yang bisa menjadi landmark decision. Putusan yang akan jadi benchmark buat orang-orang yang mau jujur dan mengungkap kejahatan di waktu yang akan datang. Selamat buat Richard Eliezer, terlepas adanya perbedaan pandangan, pendapat, hukum, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bang Erasmus terakhir. Bagi saya nomor 1 soal JC tadi sudah disampaikan ya, ini luar biasa. Kita perlu penguatan, seperti kata Kang Asep, nanti perubahan KUHAP harus segera. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat justice kolaborator, memperkuat peran jaksa dan LPSK, reward terhadap JC dan lainnya, dan pemulihan korban. Yang kedua bagi saya ini pesan sebetulnya untuk kejaksaan. Bagi saya ada 2 poin ya. Yang pertama, sebaiknya jaksa tidak perlu melakukan banding. 1, karena jaksa sudah menyampaikan yang punya kewenangan untuk menetapkan JC adalah hakim. Sudah terjadi dalam putusan itu. Kalau nggak banding malu deh. Dan yang kedua bagi saya rasa Jaksa Agung selalu bicara tentang konsep ini ya, tentang konsep keadilan ya, hati nurani begitu ya. Dan bagi saya dalam konteks restoratif itu, dalam konteks pemulihan, keluarga dari korban sudah memberikan pemaafan dan ini putusan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan yang sudah sangat ringan dan saya rasa jaksa harus lebih legowo dan bijaksana untuk melihat apakah akan banding atau tidak sekedar formil. Itu saja. Terakhir kepada rekan kita. Ya. Gimana harapan Anda? Apakah 12? Harapan saya kan saya udah ucapkan masalah banding ya. Kemudian tinggal formilnya besok. Saya yakin besok akan banding. Resmi. Karena surat kuasa baru hari ini dapat. Oleh karena itu ya pasti harapan kita ada perubahan situasi putusan yang yang selama ini sampai 13 tahun, tentu harapan penilaian pengadilan tinggi akan bisa sesuai dengan harapan dari penasihat hukum dan Ricky sendiri. Karena bagaimanapun kita pun, Ricky pun menyampaikan 1 hari pun juga nggak rela dia. Cuma orangnya kan nggak tegas menyampaikan sesuatu. Jadi intinya kita tarik kebenaran dari persidia yang saya tangkap. Jadi besok akan banding Ricky. Resmi. Oke, resmi. Kita berikan tepuk tangan.
Hidup banding. Hidup banding. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir, Kang Asep, Mas Albert, Bang Erasmus, Pak Edwin, Bang Jamin Ginting, dan juga Pak Herman Umar. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Kepada rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Bang Hotman, apakah ini akan menjadi duet terakhir kita? Netizen gimana pendapatnya duet terakhir? Ini akhir dari dengan kami, apakah berlanjut Atau lanjut? Atau sampai di sini saja. Setuju Pak Herman, bubar. Oke, Bang Hotman terima kasih. Sama-sama. Senang sekali ya sudah bisa berduet dengan Bang Hotman, dan pemirsa tentu saja di program Hot Room dan Kontroversi kami akan terus mengawal berbagai kasus yang ada di negeri ini, menyuarakan aspirasi Jadi publik. Anda kontroversi jam berapa? Kontroversi setiap hari Kamis. Kalau Hot Room hari Rabu jam 9.30. Bukan kontrasepsi, kontroversi. Besok kontroversi tentang kontroversi akan hadir pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri Bang Hotman. Tentu saja kita berharap maju terus penegakan hukum di Indonesia. Saya Zilvia Iskandar. Saya Hotman Paris. Sampai jumpa.